Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qaulullahi ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hanya kepada Allah marilah kita senantiasa bersyukur, dan hanya kepada baginda Rasulullah SAW marilah kita senantiasa berselawat. Hai generasi milenial yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan waktu. Secara sederhana, waktu dapat diartikan sebagai masa yang dilalui oleh umat manusia dari manusia dilahirkan ke dunia sampai nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya, baik itu dalam keadaan husnul khotimah maupun su'ul khotimah. Jadi itu pengertian secara sederhana. Waktu oleh orang-orang barat banyak diartikan sebagai time is money, atau waktu adalah uang, di mana orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu menyederhanakan waktu sebagai uang. Kenapa dikatakan uang? Ketika segala sesuatu yang mereka kerjakan itu semuanya dinilai uang, 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 dan uang. Tujuan akhirnya adalah uang. Berbeda dalam Islam itu sendiri. Dalam Islam waktu disebut pedang. Al-waktu kasayf, waktu adalah pedang, di mana ketika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan menebas kita seperti pedang. Generasi milenial yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran seperti yang telah saya bacakan di awal tadi, yaitu surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Mengapa dikatakan rugi? Ketika kita sebagai manusia tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu untuk bermaksiat, minum minuman keras, berjudi, mengkoordinasi, pokoknya segala hal yang berbau negatif, narkoba dan lain-lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman ini meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan Allah yang menjaganya. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, menurunkan kitab, mengutus para nabi dan rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan takdir baik dan buruk, dan itu semua terangkum dalam rukun iman. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang berbuat baik atau amal soleh. Karena amal yang kita kerjakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan kembali. In ahsantum ahsantum anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Namun jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi generasi milenial yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ibarat hidup kita di dunia ini seperti bercermin. Ketika kita bercermin, yang nampak pada cermin secara otomatis adalah wajah kita, bukan wajah orang lain. Jika wajah kita buruk, maka buruk yang akan tampil dalam cermin. Jika wajah kita bersih, berseri, maka yang tampil akan bersih. Begitu pula dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Itu semua pantulan daripada apa yang kita kerjakan. Kemudian generasi milenial yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq, saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini juga selain sebagai hamba untuk menyembah kepada Allah, kita juga mempunyai tugas, yakni berdakwah, menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Karena ketika kita mau menyampaikan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kebenaran, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ketika kita sudah menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada orang lain, namun orang lain tidak mau mengikuti apa yang kita tunjukkan, apa yang telah kita dakwakan, maka langkah selanjutnya adalah bersabar. Bersabar itu lebih baik, karena orang sabar adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Generasi milenial yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita akan sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan dalam keadaan sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.